Into cloud server. Recording in progress. Backgroundnya diterangin dong. Emang segelap itu? Hah? Background yang mana sih, Zul? Ganti mode. Ganti mode. Mode apaan? Aku nggak mudeng maksudnya. Oh, ada kotaknya besar. Oh ya sebentar. Ini kan aku lagi buka Zoom. Kalau tak close Zoom-nya ini kelihatan nih loh. Udah toh, udah kelihatan toh. Aku soalnya nggak tahu ya caranya apa buat side control itu start focus mode. Participant can see only the host. Oh, nah oke, yang mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga marketnya sesuai dengan apa yang rekan. Jadi saya mulai dulu ya dari pembacaan IHSG-nya. Lebih enak mode drag apa mode putih nih? Saya hapus dulu deh cupnya. Eh, udah biar nggak ke trigger. Ya, oke, nggak mau. Oke, gini aja. Jadi IHSG kan lagi di area downtrendnya dia ya. Saya pun juga agak merasa gimana ya, close-nya hari ini itu di luar prediksi, di luar prediksi BMKG ya. Nah, kalau dilihat nih, masih dalam proses penurunan dan dia masih berada di bearish area trennya ya. Lihat ya kan ya. Dia masih berada di bearish area trennya, belum bisa breakout. Nah, cuman PR-nya hari ini adalah PR-nya 2 hari ke belakang tuh saya tidak mengira loh ternyata koreksinya IHSG akan setajam ini ya. 2 hari itu kena 2 min 2,16%.
Hari ini minus 3,38% loh. Hampir menuju ke 4%. Gila, gede banget buangannya. Nah, cuman PR-nya itu eh, nanti di hari Senin. Ketentuan kita itu di minggu depan. Kalau saya bisa, kalau saya sedikit baca nanti arah trennya ya, kemungkinan Senin kita akan selesai menuntaskan utang gap. Karena apa? Karena di sini MACD-nya sudah memulai dead cross ya. Nah, terus kalau ditambah stochastic RSI-nya, dia itu sudah mulai menuju area oversold. Ya, dia sudah melewati titik jenuh beli, dia sudah berada di supply areanya dia di antara 70 dan 40. Kemungkinan Senin juga dia paling tidak minimal itu dia harus menutup gapnya dulu biar utangnya sekalian lunas. Betul ya, maksud saya utangnya biar sekalian lunas. Jelek-jeleknya, jelek-jeleknya ya dia mungkin akan konsolidasi di double bottom di sekitar 6.900. Ini skema paling jelek ya. Kalau dari saya skema paling jeleknya itu. Skema paling jeleknya di sini. Ya, sorry sorry. Bentar, ada telepon. Kalau saya membaca, kalau saya membaca itu skema paling jeleknya seperti ini ya. Skema bagusnya Senin dia akan dia harus mantul dari area ini. Ya, apa sih? Nah, ini dia. Sekitar 7.015, 7.020 lah. Dia harus mantul dari sini. Ini PR terakhir kita besok Senin. Nah, kalau dia berhasil bikin ekor, shadow, dan dia kuat, maksudnya dalam arti kuat bertahan di sekitar 7.020, 7.015, bahkan jelek-jeleknya 7.000 lah, tidak sampai turun ke 6.900, maka dia akan selesai membayar hutang dan melakukan pullback area di hari Selasa. Dia skema 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 pertamanya itu seperti itu. Yang kedua, kalau dia masih kuat tekanan jualnya juga, volume tekanan jual terlalu kuat sampai 6.934 itu tidak mampu menampung, ya jelek-jeleknya nanti ya di sini. Jelek-jeleknya nanti ya dia akan rounding di 6.300. Tapi saya sih nggak berharap ya, karena dan tidak berharap dan tidak terlalu apa sih, pokoknya tidak meneruskan tren berisnya dia itu loh. Janganlah, semoga janganlah. Karena kalau sampai menuju titik itu untuk kembali ke 7.000 itu agak berat ya. Jadi PR-nya kita itu paling paling cepat itu kalau nggak besok Senin ya Selasa. Coba deh ditarik aja dari sini. Jadi paling tidak kita harus menerima minus 2,59% lagi ya. Itu yang pertama itu. Paling nggak jelek-jeleknya kita menerima di situ. Kita harus siap besok Senin IHSG turun sekitar 2 di bawah 3% lah. Kalau sampai Senin dia drawdown sampai 3% lebih, ya
Mau nggak mau ya barang pegangan kita harus gimana lagi, kita harus lebih sabar gitu loh. Gak berat soalnya. Sementara sih itu, tapi ya, pokoknya patokan kita, kalau Senin dia selesai di sini, urusannya dia dengan market selesai likuiditasnya, dia mantul, dia mantul nih, saya hitung satu, satu, dua, tiga, eh marketnya itu tanggal berapa aja sih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti akan ada lima candle ya. Satu, dua, tiga, sideways, empat, lima. Nah, kemungkinan secara hitungan candle, 1 minggu besok dia akan bikin area sideways di sini. Si ini aman sih. Dia akan bikin konsolidasi sideways di sini. Dan minggu depan, kalau sesuai hitungan gitu juga, maka paling cepat tanggal 4 itu kita akan rounding lagi untuk ke arah atas ya. Ke arah sini lah. Gila, agak berat nih. PR-nya tuh ya minggu depan. Kalau dia sudah selesai rounding di sini, dia akan lari. Mana? Resistnya ini lagi. Berapa nih? 7.700. Itu. Karena eh, secara teknikal, secara rumus, kemarin saya sudah pernah ngasih contekan sedikit ya bahwa saya kasih contoh di lagi deh. Pakai satu lagi. Apa ya? Kota. Anggap saja gini. Eh, anggap saja gini. Semakin lama set wish itu dibuat, ya, ini kan 28 bar, 48 D ya, 48 hari. Ini kan konsolidasi area nih, koreksi, lalu mantul di 100 biru. Yang ungu ini kan namanya 200. Bahasa secara technical analysis, semakin lama konsolidasi area sideways atau semakin panjang sideways itu berjalan, maka volume spek yang akan ditimbulkan itu akan semakin tinggi dari pada target. Ya. Kalau biasanya koreksi itu berjalannya cepat, lalu dia pullback langsung. Nah, lihat nih, kalau koreksinya cepat, lalu dia langsung mantul ke atas kembali ke ATH-nya dia, maka kenaikannya itu ya eh, kecil, kecil sih enggak ya, tapi eh, kekuatan volume untuk naik ke atas itu tidak tidak besar. Bapak, bapaknya siapa ini? Ya, jadi semakin panjang konsolidasi area, maka kekuatan speknya itu pasti lebih tinggi ya kan. Kayak gini lah contohnya. Makanya kadang saya tuh suka loh ada apa area-area bottoming yang sideways-nya itu agak panjang di atas 2 minggu bahkan 3 minggu. Bahkan kalau lihat ngelihat dari barnya sampai 28 bar itu seperti 30 hari ya. Kan ini kan 48 D itu kan dihitung liburnya juga. Kalau kalau set barnya itu kan 28 bar ini kan 28 hari. Ini kan 1 bulan ini.
Jadi semakin lama konsolidasi areanya dia buat akumulasi, maka targetingnya spek itu biasanya jauh lebih tinggi. Nah, makanya eh, gebrakannya di IHSG seperti itu. Ketika dia rounding bottom gini, buat menutup gap atau celah ya, fair value gapnya dia, kalau dia nanti konsolidasi seperti ini lagi kan, jamaknya kan seperti ini tuh. Konsolidasi area kan kayak gini. Dia larinya cuma segini toh. Setelah bottoming, satu, dua, naik, udah selesai. Kekuatannya kecil. Cuman kalau jelek-jeleknya besok 1 minggu dia nutup gap, lalu dia sideways pelan-pelan dulu, dalam dalam 5 hari akumulasi, marketnya akumulasi ya, maka dia nanti ketika menjebol eh, break dari trendline bearishnya dia, kemungkinan larinya juga akan sedikit lebih kencang. Bahkan dia nanti bisa aja menyelesaikan area ini. Ini juga ada gap kecil ya kan, ketemu kan dia melebihi area eh, double topnya dia sampai ke angka 7.900. Nah, ini. Kalau ya secara perhitungan sih ya, kalau saya biasanya ngitung dengan set bar itu tak hitung 1 minggu tak tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5 dia selesai di sini. Jelek-jeleknya janganlah, pokoknya saya jangan berharap dia melebihi daripada FEG-nya ya. FEG-nya kalau dilebihkan dia rounding ke 6.900 dan 6.900-nya jebol. Wah, paling jelek ini di sini nih. Sekitar 6.500 nanti ketemunya. Agak-agak kurang enak kalau buat market yang ngambil barangnya swing. Apalagi juga Portoku pada nyangkut, baru ngambil-ngambil kan sekitaran hari ini. Tambahan-tambahannya tadi. Ya, jadi eh, kalau secara predik saya, predik secara teknikal ya, secara gambar, dia akan selesai untuk membentuk sideways area di sini dulu, lalu sekitar tanggal satu besok tanggal berapa sih Senin? Tanggal 20 ya? Tanggal 27 ya? 27 bener. Nah, tanggal 4 Mei, sekitar tanggal 4 Mei lah. Kemungkinan dia sudah akan mulai running tipis dulu. Kayak ini. Nah, ini dia selesai dengan area gapnya, dia selesai. Yang pertama itu. Jadi patokannya jelas paling akhir itu minggu besok. Minggu besok kita jadikan patokan. Ini kita membaca IHSG-nya aja. Kalau cari hmm, apa? Bukan gambar emitennya. Kota kota ini udah di titik jenuh ya. Nih yang selalu saya bilang. Saat candle meninggalkan upper BB, dia pasti akan ditendang lagi ke inner BB-nya atau di dalam BB. Karena dia sudah selesai, kekuatannya sudah rampung di kota, ya koreksi. Kalau besok dia koreksi lagi MA5-nya jebol, maka dia akan kembali ke MA20. 75 nih di yang kuning nih. Kuning kan 75 naik sampai 78, 79. Tunggu aja. Tunggu aja di MA20 sama MA50. Kalau mau main kota lagi. Wah, nih contohnya nih. Udah dibalikin MA20, MA20 jebol ketemu MA50. Makanya kalau besok dia di sini dibalikin juga, kalau kamu mau main kota sama MDIA, tunggu aja di MA50-nya. Apa nih MA50-nya naik nih? Kalau secara hitungan hari kan per 50 MA itu per
5 hari dia akan gerak satu angka. Kan dibagi 10 tuh dibagi. Kalau MA5 itu kan dibagi satu ya. Setiap 1 hari dia naik karena MA5. Jadi 5 dibagi satu. 5 dibagi 5 satu. Kalau kalau 50 dibagi 5 itu pas 10 hari dia gerak gerak satu angka. Kalian tahu nggak hitung-hitungan kayak gitu? Belum tahu ya? Aku belum pernah ngajari ya. Hah? Coba jawab dong. Aku belum pernah ngajari sama sekali ya. Perhitungan gerakan MA merubah nominal angkanya itu setiap MA itu berapa hari dikali dibagi berapa? Ini denger gak sih saya ngomong kok gak ada jawab? Bener. Aku nggak pernah ngajari ya yang soal itu ya. Lupa aku. Jadi gini, MA5 itu kenapa bergerak setiap hari? Karena dia itu konsorsiumnya ya karena kamu menggunakan TMM kali 5 paling kecil. Kan biasanya kalau di marketnya global, forex atau apa atau futures atau gold itu rata-rata mereka pakainya MA7 dan MA9. Nanti pun dia akan dibagi dengan MA terkecilnya dia. Makanya kan saya pakai 5 roundingan 10, rounding 20, 50, 100 dan 200. Kalau di market futures itu biasanya roundingnya 7, 14. Kadang mereka pakai 9 dengan 18 karena itu pergerakannya lebih smooth dan pelan-pelan. Jadi nggak gerasak-gerusu, nggak terlalu volatile. Jadi nanti ketika kamu MA paling kecil menggunakan angka yang lebih besar, maka MA keduanya kamu juga harus menggunakan 2 kali lipat MA itu. Kamu kalikan misal eh, kalau 5 dengan 10 ya, 5 dengan 10 maka kalau kamu set 7 itu harus dengan 14. Karena kalau kamu menggunakan 7 MA5 kamu ganti 7 hari spendingnya, terus MA10 MA MA smoothnya kamu ganti dari 10 tetap kamu gunakan 10 maka rounding bottomnya nanti tabrakan nggak ketemu karena MA itu kelipatan angkanya penggunaannya itu kelipatan kalau kalian trading bonds atau forex ya futures kan menggunakan set long dan short ya. Nah itu biasanya MA-nya pakai MA7 karena perdagangannya 7 hari nggak libur 7 hari kali 24 jam market spot itu market futures itu ya Bitcoin ya altcoin juga itu menggunakan kayak gitu. Jadi 5 kalau kalau kamu pakai 5 ya eh, kelipatan selanjutnya 10 dari 10 kelipatan selanjutnya 20 karena nanti harus disamakan dengan Bollinger Band-nya juga. Kalau kamu pakai set normal 5 10 20 BB-nya kamu ganti time frame-nya nih. Ini kan length-nya 20 karena menggunakan ini kan set standar ya. Makanya kenapa saya menggunakan EMA 5 10 20 ya. Aslinya itu menggunakan skema standar Bollinger Band. Kalau saya menggunakan skema standarnya saya ubah terlalu smooth, maka BB-nya itu nggak ada sinkronisnya dengan EMA yang terlalu smooth. Jadi hitungannya kayak gitu. Kenapa MA5 itu setiap hari bergerak angkanya berubah? Ya, karena eh, hitungan pembagian roundingnya menggunakan Bollinger Band awalnya yang dari 20 dibagi berapa ya. Ini kan mid BB-nya kan MA20 nih yang kuning nih. 20 ketemu tengah antar BB upper BB dengan middle BB itu kan kalau dibagi 2 10 lebih smooth. Nah, lebih volatile-nya itu antara 10 dengan upper BB itu 5. Jadi anggapannya ini adalah zero, upper BB dan mid BB itu zero sebagai angka ya. Itu nggak maksud saya. Jadi anggap anggap aja nih yang bawah nggak ada, ya kan? Mid BB-nya kan 20. Ini kan length-nya 20 toh.
rentang perjalanannya kan per 20 hari. Nah, BB dengan sorry kok BB. Mid BB dengan upper dan lower BB, anggap saja mid dan up itu 0 dan 0. Kalau dibagi dua, kalau mid BB-nya dengan menggunakan angka 20, maka ketika dibagi dua itu adalah 10. Ya enggak, karena dia di tengah-tengah. Nah, antara antara mid 10 dengan upper BB, itu kan tengah-tengahnya 5. Makanya menggunakannya rasionya gitu. Ya, kayak kamu ngepotong roti. Ya, roti satu, kamu potong tengahnya ketemu 20 tuh. Jadi dua. Kamu potong lagi. Ya, potongan kedua itu adalah 10. Antara 10 dengan ujung 10 dengan ujung 0 kamu potong itu kan menjadi 5 di tengahnya. Jadi kenapa saya menggunakan hitungan rasio itu? Ya di bukunya Technical Analysis for Media Profit memang hitungannya seperti itu. Itu adalah basic standarnya. Jadi acuan hitungan MA bursa kita itu menggunakan Bollinger Band karena lengthnya itu 20. Atau mid BB-nya itu 20. Aman ya? Paham ya? Mudeng toh? Agak mudeng. Enggak Ya, lah, gampang toh. Hmm. Jadi seperti itu. Nah, makanya kadang rumus di dalam technical itu ketika bodi apa? Ketika bodi gendel merah ini ditendang balik melewati MA5, maka dia akan menuju ke mana? Ya ke middle BB. Makanya kalau sudah koreksi nanti MA5-nya kan ikut turun tuh karena kan dia sudah digerus tuh sama bodi candle. Dia didorong ke bawah, resonansinya turun, MA10-nya tetap naik. Ini turun, ini naik, nanti ketemu tuh. Ini kan gini tuh, nanti kalau tergerus kan gini, turun, nah ininya tetap naik. Setelah ini nanti gini, nah kan baru gini. Ini MA20-nya kan ketemu gini tuh. Baru deh, ini nanti gini, ini gini. Dan nanti tergantung MA5-nya itu kuat nggak mantul di MA20. Kalau dia mantul, dan jalan ya gini lagi. MA20-nya tetap jalan. Itu namanya retracement MA20. Saya sukanya apa? Ketika saham-saham dengan volume tinggi dan value-value besar dan likuiditas besar ya, kayak Kota dan NPL. Kalau udah lari biarin aja nggak apa-apa. Kan kita setiap trading kan hanya mencari rasio persentase kemenangan, bukan angka. Kalau dari sini lari ke sini 160, maka ketika dia nanti rounding bottom, ketemu MA20 di sini, maka dia akan mantul. Kalau trennya masih dijaga ya, di sini kemana? Ya sama, saya dengan menggunakan rasio targetnya dia. Saya close. Anggaplah seperti ini sama. Itulah kenapa orang-orang selalu menyebutnya impulsive Elliott wave. Tarikannya sama, koreksinya sama, finishnya juga sama. Finishnya apa? Loh, Mas tingginya beda. Tingginya memang beda, tapi nanti ketemunya apa? Spek volumenya akan sama. Kalau kamu dapat momentum di MA20, larinya tetap sama. Kadang kan dari dulu kan saya heran ya teman-teman. Ya, ya bukan heran. Kita itu di sini itu kan carinya gen presentase. Cuman karena kalian terlalu menelisik kepada porto kalian yang nyuwun sewu ya, eh, nominalnya tidak gede, kalian tuh secara psikologis terdorongnya untuk mencari eh, capital gain-nya bukan berdasarkan presentase, tapi nilai uang. Ya, kan kadang ada yang bilang gini bahwa ini bisa nggak sih saya cuan 1 juta? Bisa, bisa. Kamu cuan 1 juta bisa. Kan kamu kepinginnya ngelihat bahwa portomu bertumbuh 1 juta rupiah kan gitu. Tapi yang tidak kamu sadari adalah presentase dari modalmu itu kamu carinya berapa persen untuk menuju 1 juta gitu loh. Misal kalau kamu modalnya 1 juta, kamu kepingin 1 juta, ya total capital gain yang kamu mau ya, maka kamu harus mencari 100% di emiten itu gitu loh.
Nah, menuju 100% itu, kamu juga harus memikirkan orang lain. Karena kamu trading di market itu nggak sendirian. Kalau kamu berpresentase 100% dengan modal 1 juta atas ingredientsmu sendiri ya, atas emosimu di market, kamu kepinginnya dapat 1 juta. Tapi kamu nggak melihat bahwa modalmu itu hanya 1 juta. Maka mau nggak mau kamu harus menunggu emiten itu lari 100% dari titik entry-mu. Betul nggak? Beda dengan orang, dengan psikologis carinya presentase, bukan uang. Kalau orang carinya uang, tidak menggunakan presentase, maka ketika aku masuk di emiten yang sama dengan titik BEP-nya sama yang dengan kamu ya, kamu masuk 1 juta, kita sama-sama antri nih di 100 nih. Tapi ketika lari ke 110, kamu baru dapat 100.000. Sedangkan aku sudah dapat 10 juta. Nah, ketika kamu sudah tidak tahu bagaimana cara membaca kapitalisme market, bahwa oh ini marketnya maunya hanya lari 100%. Akhirnya kamu jadi lupa, kalau lupa bahwa ternyata eh, ternyata aku itu terlalu tamak ketika harus open posisi dan berharap keuntunganku itu 1 juta tanpa aku melihat bahwa modalku itu juga 1 juta. Memang tidak mustahil kamu dapat 100% dari titik BEP-mu karena kamu ingin mendapatkan cuan 1 juta dari modalmu yang 1 juta. Cuman kamu tidak sadari ya, ketika 1 juta yang kamu inginkan untuk menjadi 1 juta juga dengan presentase kenaikan 100%, maka aku yang masuk 100 juta itu sudah dapat 100 juta juga, gitu loh. 100% juga. Makanya kadang setiap area konsolidasi kamu bermain, kamu tentukan mana sih titik targetku. Oh, titik targetku hanya sekian dulu. Misalnya sekian nih di resist. Oh, aku ternyata di marketnya ini sementara aku cari 50% dulu lah maksimal. Nggak apa-apa, aku dapat 500.000 dulu. Aku TP dulu. Nanti kalau dia lari, aku tunggu retrace-nya lagi di RBS, aku beli lagi. Nah, mental seperti itu yang harus kamu tanamkan dalam kamu trading. Kenapa? Kamu baru saja mengalahkan sebuah ego. Ego apa sih? Ego ketamakanmu sendiri. Bahwa kamu lupa. Ada satu hal yang kamu lupakan. 1 juta yang kamu masukkan di harga 100, naik nih, dapat 50%. Itu sudah menumbuhkan value-mu 50%. Ya enggak? Jadi 1.500.000 kan, kamu sudah dapat 50% kok. Dan nanti ketika misal marketnya dia tembus dari resistnya, lalu kamu tunggu bottomingnya lagi, misal di sini, kamu dapat 50% lagi lah anggap aja. Ya, di titik sinilah, kamu dapat 50% lagi. Dari 1.500.000 itu, kamu tumbuh lagi 50%. Otomatis berapa? Sekitar 750.000. Nah, itulah psikologis yang bagus untuk kamu tumbuhkan. Kenapa? Melakukan pertumbuhan portofolio berdasarkan based on value itu lebih baik daripada based on price. Ya, harga market kan tidak harus semerta-merta harus memberi kamu cuan. Tanggung jawabnya apa kepada kamu? Nggak ada. Market itu pertarungan kok. Pertarungan antara kamu yang punya barang dengan kamu yang punya uang. Kalau kamu harus harus cari 100% atas modalmu terus, maka selamanya kamu akan tergulung dalam emosi seperti itu. Gitu. Ya memang nggak dipungkiri, kita itu market dengan modal yang sangat kecil ya. Paling kecil kita. Kita itu paling kecil di market dibanding orang-orang yang lainnya. Tapi kalau kamu harus menerapkan pola pikir, kamu harus cuan di atas 20%, kamu tidak bersyukur dengan 20% yang kamu dapat hari ini,
Kamu tidak tahu nih, kamu kan membidik marketnya kan gitu. Kok aku baru cuan, aku baru cuan 200.000. Tapi ternyata 200.000 itu dari modalmu 1 juta. Itu udah 20% tuh. 20% dari modalmu. Sedangkan yang orang yang masuk dengan point entry yang sama dengan kamu sudah bersyukur dapat 20%. Karena apa? Dia menggunakan uang 1 miliar. Dia sudah dapat 200 juta. Dia bersyukur. Karena apa? Dulu dia juga seperti itu. Akhirnya ketika uangnya besar, dia sudah tidak melihat value dia bermainnya dengan menggunakan persentase. Masuk 1 M, dapat 20%. Aku sudah dapat 200 juta. Memang, memang agak sedikit susah kalau kita untuk mengalahkan ego di market itu agak susah. Dari dulu pun saya sudah juga sama seperti itu. Karena apa? Ketika dulu saya latihan di market juga menggunakan uang itu, saya yang sudah cuan 50% beranggap bahwa oh ini masih bisa kayaknya sampai 100%. Tapi saya lupa di market itu saya nggak sendirian. Ternyata yang entry-nya sama dengan saya ada yang udah dapat 500 juta. Sedangkan saya baru dapat 500.000. Based on entry-nya sama, tapi capital gain yang kita terima berbeda. Nah, itulah yang eh, emosional-emosional yang mengurung rasa syukurmu itu akhirnya memakan kembali capital gainmu. Yang kamu berharap bahwa aduh marketnya berbalik arah, aku belum belum cuan ke 100% nih, udah dapat 1 juta. Kamu lupa modalmu juga 1 juta. Hanya apa marketnya dibuang. Dibuang oleh siapa? Yang punya barang sama averagingnya sama kamu, tapi jumlah lotnya lebih banyak dia daripada kamu. Dia sudah merasa bersyukur dapat 50%. Masuk ke 1 miliar kok. Aku udah dapat 500 juta. Itu udah banyak banget nah, bagiku ya. Itu udah banyak banget. Mungkin kalau baginya Andre Hakim kecil, 500 juta itu kecil. Tapi kalau bagi saya itu sebuah kelimpahan loh, itu banyak banget 500 juta. Nah, pola-pola seperti itu yang harus kamu eh, apa, mulai tanamkan. Bagaimana caramu trading, bagaimana caramu mengatur trading planmu, psikologismu, ya, fundamental dirimu sendiri, naratifnya, bagaimana kamu melakukan price action, terus kamu bersyukur atas capital gain yang sudah kamu dapat. Kamu sudah dapat capital gain, kamu sudah hijau, value-mu bertumbuh, tapi kamu karena rasa syukurmu yang kurang, akhirnya kamu menahan buat ambil profitnya itu. Akhirnya apa? Kamu TP, tapi apa? Take picture, bukan take profit gitu loh. Makanya saya sering bilang, biasnya dirimu di market atau mentalmu, bagaimana mentalmu di market, ya harus kamu sesuaikan dengan modalmu. Jadi sekali lagi teman-teman saya ingatkan ya, eh, saya pun juga pernah berada di fase seperti itu ya. Di fase jadi trader yang sok tahu. Ah ini bisa nih, oh ini bisa. Tapi saya eh, ideologi saya agak bertentangan dengan market akhirnya. Yang bagaimana kadang setiap hari itu saya selalu punya opini sendiri. Dulu saya tuh sering punya opini sendiri bahwa oh saham ini bakal naik nih, soalnya ada berita ini, ya kan gitu kan. Oh ini udah jenuh nih, ini udah pasti reversal atau feeling feeling saya pasti ini akan strong buying, dia akan jalan terus, dia akan jalan lari tinggi. Ya. Itu dulu saya menggunakan opini seperti itu. Oh ini udah nih, oh, ini pasti dia bisa sampai ke 1.000 nih dari 90 karena udah break resist. Itu opini saya dulu di market tuh kayak gitu. Tapi masalahnya adalah market itu nggak pernah peduli sedikit pun dengan opini saya. Dan yang lebih parahnya lagi, saat opini itu tidak sesuai dengan arah market, saya malah ngotot. Ah, simpen aja. Ini pasti mantul lagi. Iya nggak? Pasti kan kalian juga pernah merasa seperti itu toh. Saat-saat ini, akhir-akhir ini.
bahkan. Kalau dulu saya seperti itu. Wah, ter- eh, marketnya nggak sesuai opini nih. Tapi saya malah ngotot nih. Wah, tahan, tahan, tahan. Gak apa. Terus apa? Saya entry bukan menggunakan setup yang valid. Tapi, tapi apa? Tapi saya ingin merasa benar di market. Yang paling jelek tuh itu. Dulu saya ingin merasa yang paling benar bahwa, oh, ini saya itu pasti ya seperti ini. Ini pasti jalan. Lalu apa akhirnya waktu itu? Saya berpikir, oh ternyata setelah saya telaah kesalahan saya, semua itu yang mengendalikan adalah ego saya. Akhirnya apa? Trading plan saya buruk. Yang melakukan trading itu adalah ego, bukan sistem atau setup. Egoku terlalu tinggi di market, dan itu adalah titik yang paling bahaya. Saat kamu masuk market, bukan buat cari probability, tapi buat ngebuktiin bahwa saya tidak salah. Itu adalah kesombongan yang paling besar di market. Itu pesan saya buat kalian. Padahal apa? Sistem yang bagus itu bukan soal feeling ya, bukan soal feelingmu. Tapi apa? Trading plan. Trading planmu itu seharusnya jadi autopilot. Ya, saat otakmu sudah memulai drama, ya, otakmu sudah mulai apa? Sudah mulai mikir yang aneh-aneh. Ini saya harus bisa, ini harus gini, enggak kayak gitu. Ya, nanti drama-drama lanjutan itu setelah egomu menguasai itu masih akan bertambah lagi. Dan nanti ketika kamu ragu, planmu sendiri yang akan bilang bahwa tunggu. Ketika setup yang biasa saya gunakan muncul, plan plan saya pasti akan bertemu dan bilang jalan, dan nggak ada debat dan nggak ada opini. Karena apa? Saya menggunakan trading plan dan setup gitu loh. Jadi bukan berdasarkan ego bahwa oh ini ya, ini bisa, ini entry yang benar, ini entry yang paling valid. Nggak, setup. Kamu belajar dengan masa lalunya dia. Sideways, dia bikin top, dia dia drop ke MA50, dia top lagi, dia drop ke MA50. Maka dari ini ketika dia nanti bikin top lagi, kamu tunggu aja di MA50-nya dia gitu loh. Ya, nggak usah gerasa-gerusu. Yang lari biarlah lari. Nih, misal anggap saja ini MA50 nih. Kalau dia sudah berkali-kali bottoming di MA50, oh berarti dia mainnya di MA50 nih. Kalau dia sudah terlalu jauh, BB upper pasti akan mendang dia balik. Tunggu aja di MA50. Nah, itu namanya set plan trading setup. Kamu punya plan, kamu punya tujuan dengan sedikit imbuhan purpose dari dirimu. Dan dulu pun saya sempat mikir kok, kenapa sih saya belum konsisten? Kenapa? Gitu loh. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa saya belum konsisten? Jawabannya cuma satu, karena sistem saya belum sempurna. Sistem apa? Sistem trade flag setup seperti ini, membaca setup ya. Ini kan setup nih, setup. Bottoming MA50 itu setup yang berkali-kali diterima oleh emiten ini. Ya, itu nih. MA50 berjalan mengiringi dia. Setiap dia break membuat ATH baru, dia diturunkan ke MA50 lagi. Ini kan setup yang bagus, kamu sudah bisa baca dari track history ke belakangnya dia. Dulu saya juga gitu. Kenapa saya belum konsisten? Karena sistem saya belum sempurna waktu itu. Tahun 2023 ke bawah itu sistem saya belum sempurna. Saya nggak punya trading plan yang sangat matang. Pembelajaran saya kurang. Ilmu-ilmu yang saya cari pun juga belum terlalu sejauh ini ya pergaulan saya. Dan akhirnya apa? Setiap minggu saya itu selalu ganti strategi. Kadang misal hari Senin saya cari bottoming, cup, cup gitu. Terus minggu depannya lagi ganti yuk, Elliott Impulsive Wave.
Mana sih web yang sehat gini 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 gini. Terus nyoba-nyoba indikator semua tak tak pelajari, tak tonton di YouTube apapun itu. Ichimoku, Parabolic SAR, ya ADX, Stochastic RSI, MACD, semua tak pelajari pelan-pelan di YouTube. Ini. Memang nggak sebentar, tapi apa hasilnya itu ada. Kamu mau belajar sendiri. Apa sih resonansi MACD terhadap MA? Apa sih resonansinya stokastik RSI dengan Bollinger Band, dengan volume? Apa sih gunanya Bollinger Band? Apa sih gunanya super trend? Ya, apa sih gunanya red code Ichimoku, green code Ichimoku, span A, span B, Tenkan, Kinjunsen, Tenkan-sen itu apa? Semuanya tak pelajari pelan-pelan. Oh, ini sebagai garis patokan aksis volume Tenkan-sen. Kinjunsen itu sebagai di Ichimoku itu sebagai garis psikologis trennya dia untuk merubah arah atau flip-flop. Dan setiap kali kadang hasilnya nggak sesuai, ya saya kadang nyalain sistemnya kok gini sih. Dulu kan kayak gitu. Kok sistemnya nggak jalan ya? Padahal waktu tak tonton seperti ini. Saya selalu nyalain sistemnya seperti itu. Bukan diri saya sendiri yang saya salahkan. Saya merasa ego karena saya ego. Waktu itu saya masih ego. Harus gini nih, harus gini. Harus jalan, harus sesuai, bla 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 bla. Padahal ya akar masalahnya bukan di sistem, tapi diri saya sendiri. Saya nggak pernah ngelatih satu sistem konsisten. Ya, intinya setup itu bukan masalah bagus dan jelek strateginya. Tapi bisa nggak sih saya menjalani rules itu setiap hari? Di saat market lagi ngelawan, bagaimana psikologi saya? Itu loh. Makanya ketika saya punya setup, ketika saya sedang memandang satu nih, tak tunggu, tak tunggu kayak gini, ya pelan-pelan seperti ini. Kalau dia mau rounding di MA 50, dia lari biarkan, saya tunggu, saya jemput di MA 50-nya nanti. Nih, tak tunggu jemputan di MA 50-nya ini. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Eh, bagaimana kamu harus selalu mengunci egomu sebelum kamu melakukan aksi buy dan sell. Egomu tuh mbok kunci, trading planmu tuh mbok set mateng-mateng. Ya. Jangan hanya karena, oh saya sedang mantau saham ini, ternyata kok saham sebelah yang jalan ya. Greedy-greedy seperti itu tuh yang kadang mancing tuh. Apa setup saya salah? Apa saya salah memilih emiten? Bukan, bukan seperti itu. Sistemnya itu nggak salah. Yang salah itu dirimu. Dirimu dalam menekan egomu. Karena apa ya? Saya sudah sering bilang bahwa market itu siklus dan rotasi. Kalian sadar nggak? Gini aja deh, kita pakai hal gampangnya. Kita kita pakai hal gampang aja. Kayak Zulfa, kayak siapa? Di sini ada siapa aja sih yang nonton? Oh, sorry ya, aku belum baca komen ya. Ada Mbak Galuh, ada Tasya, ada Lusida, ada Mbak Mut, Bagas, Kasih Zulfa. Nih, ada semua yang sering trading bareng saya berarti ya, kan orang-orang baru. Kalian pernah menyadari nggak bahwa saat market drop, ya IHSG drop nih, market jelek semua. Big Bang atau semua yang sedang diisu-isu bagus itu pada eh, drop gak jalan. Tapi kenapa ada satu emiten yang namanya Oils, itu dia lari sendiri. Ya itu adalah sebuah siklus. Karena ketika market sepi dan nggak ada permainan, justru saham-saham yang nggak ada nilainya itu dimainkan. Itu hanya siklus aja. Sama seperti kalau kamu melakukan perhitungan di IHSG. Net sell foreign 2T, net buy foreign 2,3T.
memang merah. Tapi ternyata akumulasinya 300 miliar itu foreign masuk. Tapi secara candle terhitung merah. Nah, itu cuma siklus toh. Oh, ternyata dari total 5T transaksi, dia berpindah-pindah saham, tapi dia ada tambahan masuk sekitar 300 miliar. Seperti itu hitung-hitungan nih. Jadi bukan bukan karena dia itu dibuat ini, oh ini jalan dulu. Kenapa yang saya pilih nggak jalan? Enggak. Karena itu belum masuk ke dalam siklusnya market yang harus dijalankan. Akhirnya apa? Ketika egomu berubah, ketika kamu sudah punya set plan trade nih, ya, lalu ego di sebelah kefomoan atau eh, yang tiba-tiba tidur terus dia arah kamu jadi pengen mas, ini kalau saya masuk telat gak? Kenapa kok kamu bisa bilang telat? Aslinya masuk market itu tidak pernah ada kata telat, ya. Cuman di posisi itu kamu sudah menganalisa nggak saham itu seperti apa yang kamu mau masuk? Jujur deh, jujur kamu udah menganalisa nggak? Kalau kamu berani jujur pada dirimu sendiri, oh iya mas saya nggak menganalisa karena saya melihat dia arah. Lah itu yang harus kamu salahkan. Egomu bukan sistematik marketnya. Ini catnya banyak banget apa sih? Mana nanya bobot? Oh. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Eh, soal bagaimana kamu apa ya mengatur egomu, psikologismu sebelum kamu melakukan buy and sell di market. Mudah nggak? Jadi apa ya? Eh, segini. Loh, Bi, Iya. mau tanya kalau misalkan kita mau trading, tapi kan kita kehalang sama kerjaan nih, Hmm. itu nyari targetnya gimana? Nah, ini pertanyaan yang bagus dari saudara Unyil bin Iksan ya. Ini pertanyaan bagus. Itu dulu saya seperti itu juga. Dia sih cara ngatur aku trading Ki, tapi aku sibuk, bukan sibuk sih aslinya. Ya sibuk-sibuk pekerjaan. Bukan sibuk aslinya bukan jadi manusia yang paling sibuk ya, tapi ketika jam market itu buka, kamu sedang ada kegiatan itu aja. Saya perhalus bahasanya jadi lebih enak. Bukan kamu yang sibuk, tapi ketika jam market itu buka, eh, kamu sedang melakukan pekerjaan. Kalau yang kerjanya malam, pagi bisa trading. Dulu. Jadi tidur sebentar, pasang posisi trading, coba-coba tidur lagi. Jadi gini, saya jawab ya, itulah kenapa orang-orang mengkategorikan trading itu menjadi 3 setup. Yang pertama namanya scalping. Scalping itu transaksi cepat yang dilakukan di market di bawah 5 sampai 10 menit. Itu namanya scalping. Di bawah 10 sampai 5 menit ya. Itu cepat mainnya. 1, 3, 5 di menit ke 10 kamu sudah keluar. Itu namanya scalping. Kamu buat setup di menit 5, kamu tahu time frame-nya di menit 3, kamu entry-nya di menit 1. Setiap 1 menit dilipatkan ke 10, ketika volume sudah tidak mampu nge-break BB atasnya dan dia ditendang atau rounding ke dalam BB lagi,
Maka disitulah saat kamu TP. Itu permainan cepat, namanya scalping. Orang yang melakukan scalping itu disebutnya scalper. Nah, itu permainan cepat. Yang kedua, ada teknik trading yang namanya intraday. Intraday itu dilakukannya juga cepat, tapi tidak secepat scalping. Misalnya beli pagi, jualnya sore dengan time frame yang lebih besar biasanya. Kamu cek tab, biasanya kalau intraday itu kamu pakainya time frame 4H, kamu tentukan trennya pakai 2H, kamu entry-nya pakai 1H. Nah, itu namanya intraday. Jadi masuknya pagi, keluarnya sore. Ada pula seorang trader yang mainnya masuk di hari Senin, keluarnya di hari Jumat. Itu bisa dikatakan intraday juga, karena masih dalam hitungan hari. Bisa juga dikatakan swing trade. Swing tapi dalam jangka pendek. Permainannya hanya 1 minggu. Kalau kamu orangnya sibuk, kamu set analis. Misal nih, kamu orangnya sibuk ya, kamu cari bottoming-bottoming kayak gini. Oh, dia sudah menempel di EMA besar. Aku tak belilah di sini, dia breakout-breakout sudah ada overcross. Nah, kamu sambil santai jalan, 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 jalan. Oh, udah hari Jumat berarti koreksi. Biasanya koreksi tak TP dulu. Dari sini ke sini kamu sudah dapat cuan. Gitu. Ketika nanti koreksi sedikit, oh masih ketampung EMA 5, ya. Jumat sore kamu beli, nanti Senin Selasa dia jalan lagi. Sambil ngelihat-lihat resistnya. Itu melakukan trading intraday. Bahkan ada yang pernah ngomong ke saya, beli Januari dijual ke bulan Mei, itu pun masih seorang trader. Karena permainannya di bawah 1 tahun. Beda kalau investor itu biasanya belinya 2021, jualnya tahun 2025. Siapa investor paling terkenal di sini? Pak LKH. Biasanya seperti itu. Pak LKH itu kalau sahamnya dia bagus, dia menang secara valuasi dan fundamental, seperti Pegas, GCTL, ya. Dia kan sukanya saham-saham yang produknya dinikmati masyarakat atau dibeli secara masyarakat secara langsung. Nah, itu pakainya seperti itu. Jadi, kalau kamu mau masuk ke market, tentukan dulu dari awal. Kamu tuh mau ngapain di sini? Kamu tuh basicnya mau apa dulu? Kalau kamu mau copet, ya gunakan itu tadi 135 menit ke 10 kamu harus sudah keluar. Itu namanya scalping. Masyarakat yang melakukan itu disebut scalper. Kalau kamu bisa trading intraday, ya kamu beli pagi, yang jalan-jalan volume breakout atau volumenya besar, sudah kamu pantau sejak lalu, kamu beli pagi, jualnya sore. Entah itu cuma dapat 5%, 10%, itu namanya intraday. Itu juga seorang trader kok. Kamu beli Senin, jual Jumat, itu juga seorang trader. Kamu trading, cari barang murah, karena kamu bisa menganalisa bahwa besok Jumat dia naik, entah itu naiknya cuma 3%, 5%, ya itu sesuai analisamu dan bagaimana market merespon, ya. Jadi nggak usah bingung, kita itu sama semuanya, cuma tekniknya aja kita yang berbeda. Kalau kalau saya tidak sibuk, saya jalannya itu ya saya masuknya menit sekian, saya keluarnya sekian, ya. Terus kalau misalnya, oh saya bisa nih masuk Senin, keluarnya besok Jumat, jalan nggak apa-apa. Karena apa? Ya karena basicnya saya karyawan, gitu loh. Saya masuk, saya bisa memantaunya hanya sepersekian menit, karena saya tidak bisa jauh-jauh dari pekerjaan saya. Saya tidak bisa jauh-jauh dari bagaimana saya beraktivitas setiap hari. Kalau memang seperti itu ya
mainkan aja nggak apa-apa. Kamu sukanya BPJS, BSJP beli sore jual pagi. Kamu nih bisanya mantau market sore aja sama pagi. Ya udah, kamu belinya sore, berharap apa? Kamu cari saham-saham yang volume breakout tuh, volumenya tiba-tiba besar. Kamu beli sore, kamu antri sebelum arah. Masuk tuh. Besok biasanya kalau volumenya tiba-tiba gede dan breakout, kemungkinan besok pagi dia jalan lagi. Nah, kalau dia sudah jalan, sesuai targetmu, misal kamu cari 5-10%. Udah, nggak boleh kamu pending-pending atau apa. Karena apa? Ya dari awal konsepmu itu apa, gitu loh. Ya, dari awal itu konsepnya apa, gitu loh. Kalau kamu nggak bisa menerapkan konsep pertama ketika kamu melakukan buy, ya wes, mending nggak usah trading. Simpen uangmu, tarik aja. Ambil, masukin deposito, kelar kamu di rumah, engkang-engkang, kamu dapat income setahun 5% dari bank. Tapi apa? Inflasinya naik, suku bunganya tetap ditahan. Kenaikanmu nggak seberapa. Kenapa saya suka market? Karena apa? Karena value-nya itu gede, kamu bisa mengatur presentase kemenanganmu di sini. Presentasenya apa? Asasnya dasar sesuai teknikal yang kamu pelajari. Ya, Duh, oh, saya mati. Nah, oke. Dari sini ada pertanyaan lagi. Apa cukup jelas dan apa yang saya sampaikan? Mas Abi, dulu, Gimana? dulu waktu Mas Abi belum bisa bikin screener, waktu awal-awal itu gimana caranya Mas Abi dapat saham? Eh, iya, Oh, yang dapat sesuai. dapat saham, Iya, maksudnya? gimana caranya Mas Abi tahu sahamnya kan ada banyak banget saham tuh. Betul. Punya screener, belum bisa, Heeh. ya belum ada alatnya. Terus gimana caranya Mas Abi tahu kalau oke, saham ini MA50 bottoming, saham Oh, ini itu oh, kan ya, 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 ya. Oke. banyak. Mudeng, saya mudeng maksudnya. Jadi gini, dulu, dulu waktu zaman, anggap aja zaman bahala lah, dan zaman zaman saya tidak tahu apa-apa ya. Saya itu kalau milih saham itu berdasarkan sama kayak kamu, berdasarkan dia yang arah. Eh, Kenapa sih kok ini bisa jalan? Kenapa sih kok ini nggak jalan? Kenapa sih ini bisa seperti ini? Kenapa dia tidak seperti ini juga? Ya, dulu saya itu seringnya itu hanya membaca news atau koran atau berita. Jadi sejak dulu memang saya akun-akun sosial media kayak Instagram atau apa itu saya ngefollow berita-berita gitu, Instagram berita lah. Pokoknya ada berita apa, saya lihat, oh ini ya berhubungannya dengan saham apa sih? Ini bagaimana sih? Nah itu yang patokan saya itu seperti itu. Jadi saya itu baru mengenal moving average, mengenal Bollinger Band, mengenal Ichimoku, mengenal MACD itu baru tahun sekitar 2022. Jadi di bawah itu tuh saya benar-benar hanya manusia goa yang baru melihat mobil Tesla. Wih, bodoh banget saya pokoknya. Lu gak tahu apa-apa saya tahu dulu tuh. Sama, ya nyuwun sewu.
perkembangan investor retail dulu itu tidak secepat sekarang, Mbak. Jadi bahkan sampai grup-grup yang berbayar pun itu ada satu kali saya pernah kena tipu juga. Maksudnya saya cuma diarahin beli ini, beli ini. Ternyata grup itu tuh modelnya kayak Belvin. Kita hanya jadi Excel liquidity. Pernah saya tuh ikut grup kayak gitu. Namanya S apa ya? Saya depan-depannya S pokoknya. Dulu pernah pokoknya di tahun 2020-an saya ikut grup yang kayak gitu, bayar bayar 1.500.000 terus buat masuk grup dan ditipu di situ. Saya minus terus. Kok ini gimana sih kok tiba-tiba dia nyuruh saya beli ini. Nah, itu saya ketemu sama orang-orang seperti itu juga. Di pahit, manis, asam, garam itu waktu dulu zaman-zaman kurangnya informasi di market itu saya udah menelan gitu loh. Ya, cuman ya entah kenapa mungkin kadang saya sih masih masih percaya kepada apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai ya. Jadi pokoknya saya ikhlas aja lah. Saya ikhlas aja, saya nggak berhenti menyerah. Saya nggak berhenti buat belajar terus. Terus waktu setelah saya ditipu itu juga saya mencari-cari grup lagi ya walaupun berbayar gitu loh. Akhirnya ketemu dengan satu grup di tahun 2012, di tahun 2022 ya pas gencar-gencarnya COVID itu tuh sampai sekarang saya ikut sama beliau itu. Ya dia juga salah satu mentor saya ya. Alhamdulillah saya ketemu dengan grup yang jujur dan mau ngajari. Nah, akhirnya saya berbenah lagi keuangan. Kalau ditanya dulu saya pemilihnya seperti apa, nyuwun sewu bukan saya menghina ya teman-teman, tapi saya seperti teman-teman sekarang. Pilih asal pilih, ada yang arah saya ikuti. Itu saya seperti itu dulu juga. Makanya eh, sebisa mungkin saya tuh kalau ke teman-teman saya juga nggak ngejudge ya. Saya nggak marahin nggak apa. Tapi saya terangin pelan-pelan ke teman-teman bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah kebodohan saya di masa lalu gitu loh. Apa yang kamu baca itu adalah apa yang saya lakukan tempo lampau dan itu semuanya adalah kesalahan karena saya udah udah nggak dihitung jari backtest kesalahannya itu nggak ada dihitung jari memilah emiten secara salah itu nggak bisa dihitung jari saya pun sudah nggak cukup 20 jari saya nggak cukup kesalahan itu makanya kenapa kalau tadi Mbak siapa yo Mbak Mut ya yang tanya ya kenapa saya bisa kenapa saya bisa sekarang berada di fase ini bisa memilih emiten yang baik terus punya arah terkontrol sesuai analisa. Kalau Mbak mau tanya kenapa sekarang saya sudah bisa bikin screener sampai di tingkat itu ya untuk menjaring-menjaring setup yang saya sukai. Ya karena ini, karena perjalanan saya tempo lampau. Makanya ya saya nggak merasa pokoknya intinya saya nggak merasa saya paling hebat atau enggak, cuma saya sedang berproses juga menjadi lebih baik. Kita berkumpul di sini belajar bareng-bareng. Kalau kalian kadang salah jalan, saya bantu luruskan. Bukan semata-mata saya paling mutlak benar atau tidak, tapi saya membenarkan atau meluruskan konsep dan persepsi kalian di market itu adalah semata-mata saya dulu pernah melakukan itu dan saya salah. Jadi semua kata-kata yang saya keluarkan dari awal kita bertemu sampai sekarang itu juga adalah aspek introspeksi diri ulang saya, introspeksi ulang diri saya sendiri, gitu loh. Hei, Bi, kamu tuh dulu bodoh. Kamu tuh dulu ketika melakukan ini, kamu tuh salah berkali-kali. Kok kamu masih mau jatuh ke dalam lubang yang sama lagi? Ubah caramu, ubah pola pikirmu, ubah aturanmu. Ya, kunci egomu di market. Jangan sampai egomu itu.
mengendalikan atas pikiranmu di market. Ya, dan akhirnya ya gini lah kita sekarang gitu loh. Dan saya pun sampai sekarang juga nggak bilang konsep saya paling Yahud, konsep saya paling benar atau enggak. Saya berproses juga sama seperti kalian semua. Saya masih belajar terus. Cuman kalau kalian bertanya, Mas, ini kenapa saya nggak boleh ini? Saya cuma mau bilang, Mbak, Mas, dulu saya pernah seperti itu, tapi saya salah. Berkali-kali bahkan. Itulah adalah yang saya katakan tadi. Fase di mana ego saya mengontrol dan akhirnya saya selalu ngotot atas kebenaran diri saya sendiri. Dan sejatinya tidak seperti itu. Market itu pertarungan antara kamu dengan orang lain, ya, bukan pertarungan antara kamu dengan ego. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini mencakup ya, maksudnya tidak semerta-merta menjudge sekalian bahwa oh saya ini salah terus ya berarti enggak kita berproses kok, kita belajar bareng, kita jalan bareng, kita ya nyun saya kadang kita minus minus bareng, tapi kalau kita cuan ya kita cuan bareng gitu loh. Saya tuh suka yang kayak gini, saya suka saya seneng eh, menjadi satu circle dengan orang-orang yang terus mau belajar itu saya seneng. Ya, jangan jangan tiba-tiba, oh ketika nanti di suatu saat kamu punya satu setup dan itu berhasil, kamu boleh berbangga. Oh saya udah nemu caranya nih. Ternyata bottoming DMA 50 itu keren, bottoming DMA 100 keren, bottoming DMA 200 keren. Boleh kamu berbangga. Tapi kamu jangan lupa diri ya bahwa setup itu hanya untuk market uptrend. Sedangkan market kita itu banyak, ada reversal, ada bullish, ya, ada downtrend, ada divergent. Kamu sudah punya satu strategi, tapi kamu juga harus menyadari strategimu itu di market apa, di market bullish. Kamu belum belajar di market bearish, bagaimana cara menangkap momentum. Kamu belum belajar bagaimana di market sideways, yang harganya hanya di situ-situ saja. Market bullish, kan sudah sering tuh guyonan. Saat market bullish, kera milih emiten aja dia cuan kok. Kera loh. Karena kamu selalu milih emiten ada cuan kok. Marketnya bullish, semua pada beli jalan. Tapi saat market bearish, itu yang jadi ujian di kamu. Bisa nggak kamu bikin setup? Bisa nggak mengatur strategi? Bisa nggak kamu bikin screener untuk nangkap-nangkap market bearish yang mulai reversal, yang sudah membentuk pattern divergent? Atur tuh polamu. Pahami itu bahasa saya. Bisa nggak seperti itu? Sudah di fase mana kamu? Pelan-pelan. Yaitu yang kita ketemu dan kita pelajari bareng-bareng sampai saat ini. Makanya saya sering ngajarin ke teman-teman bahwa yo ya kita pakai market yang gampang dulu, market uptrend. Karena market uptrend itu pasti bottoming di EMA 20. Ya enggak, Mbak Mut, betul enggak? Market uptrend kan dia pasti bottoming di EMA besar dong. EMA 50, EMA 100, EMA 200, yang gede-gede kan. Tapi Mbak Mut pernah berpikir enggak bahwa bagaimana sih aku entry ketika market itu bearish? Pernah nggak kepikiran kamu semuanya? Bagaimana aku entry-nya di market bearish? Kalau aku entry sekarang, dia sudah drop. Kalau nanti aku beli, dia drop lagi gimana? Pasti ada kekhawatiran kayak gitu. Kalau aku beli di MA besar, uang MA besarnya ada di atas. Kan market bearish. MA 200 berada di atas daripada semua MA kecilnya. MA 200, 150. Itu ada di atas semua. Nah, itu kan market bearish kayak gitu. Bisa nggak kamu nangkap momentum di market bearish? Makanya kita belajar bareng-bareng bagaimana sih cari momentum. Nah, yang paling gampang ya market uptrend dulu. Kalian pelajari terus.
oh uptrend tuh gini gaya model mainnya ya. Ketika kamu sudah tahu setup, ingredientsmu, egomu, psikologimu terjaga, kamu cuan. Market bullish tuh enak, kamu koreksi sedikit turun minus 10-20%, oke. Nanti dia mantul balik lagi, larinya tambah kenceng. Kamu hanya salah entry aja, bukan salah setup. Tapi ketika market bearish, saya yakin kamu sampai sekarang ya belum punya setup buat bagaimana cara entry dan keluar waktu market itu bearish. Ya, jadi eh, malam ini pendek dulu aja, nggak usah panjang-panjang. Kita belajar lagi mengatur egomu di market. Jangan eh, jangan nek bahasa Jawa ini nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Nah, itu bahasa Jawanya kan kayak gitu ya. Jadi kalau kamu berani jangan takut-takut, kalau kamu takut jangan berani-berani. Takut atas apa? Atas egomu, atas setupmu. Kalau kamu sudah berani ya jangan takut-takut. Kenapa? Karena kamu sudah punya setup. Dicoba dulu satu lot. Jalan nggak nih? Sesuai nggak nih? Ya, ini bapak ini sopo ini bapak ini. Bapak, bapak itu saya. Kak kalau misal, ini bapak ini bu ini. Kak kalau misal kita setiap bulan sudah dapat cuan dari jam, apakah kita tetap perlu konsisten nambah RDN? Contoh kayak RDN-nya udah 200 juta. Nggak ada. Kalau RDN saya pribadi nggak ada. Kalau RDN yang saya pegang dan saya kelola ada gitu loh. Kan saya kalian udah tahu rahasia saya. Saya tuh nggak punya uang banyak kok. Uang saya sedikit. Uang saya pribadi itu sedikit. Sama recehnya ya kalian. Apakah tiap bulan masih nambah RDN terus? Oke, saya jawab ya Bapak ya. Selama saya masih trading dan butuh cuan, maka setiap bulan saya akan selalu nambah RDN saya, walaupun saya dapat cuan dari saham, walaupun saya konsisten dapat cuan ya, saya tetap nambah. Entah kadang hasil cuan itu saya ambil sedikit, saya nikmati buat makan nasi rames, ya. Setidaknya model untuk perputaran uang itu akan saya tambah lagi. Jadi selama saya, kalau seperti kata Lo Keng Hong ya, selama saya belum mampu membeli Lamborghini atau McLaren seharga bajai, saya akan nambah RDN terus setiap bulannya. Jadi seperti itu. Makanya kadang kalau saya dapat gaji kan, gaji saya kan nggak gede ya, paling ya tahulah gajinya Semarang berapa. Nah itu sekitar 30-50% saya agak saya itu kan orangnya agak frugal living ya. Saya soal investasi itu agak agak ngotot ya. Maksudnya ngotot itu dalam arti penambahan nilai RDN itu saya agak berani. Itu saya nambahnya antara 30-50% dari aktif income saya. Gak ono 2 digit. Loh, Zulfani itu gak percaya nek aku frugal living loh. Aku ki frugal living ya. Bonusku gak ono apa setengah coy. Bonusku gak ono apa setengah coy. UMR 4 juta gitu. Dapat bonusnya mungkin ya sekitar ya 1 juta sampai 1,5 juta. Guys, saya jujur gajinya cuma segitu kok. Bersyukur saya. Itu aktif income saya ya. Cuma kan dari pasif income kan ada lah gitu loh. Laki-laki itu tidak mati hanya karena gaji. Uang amplopnya, saya tidak pernah menggunakan amplop. Saya itu selalu ditransfer. Saya nggak pernah pakai amplop. Saya langsung transfer. Kalau dari kanan kiri ada.
Ya, ya udah teh, 3 digit. Nggak ada Tasya, nggak ada 3 digit Tasya. Ya, alhamdulillah ya Allah aku didoakan TRF ku 3 digit terus tiap bulan. Amin. Saya sama kok, saya tuh frugal living juga. Saya tuh setiap hari cuma makan telur sama sayur. Saya itu aja ya. Sebentar ya. Tes tes. Saya apa ini? Ya, uang amplop TRF-nya 3 digit ya. Nggak pakai nasi, nasi goreng sama mendoan. Bikin screener lo mahal lah mas, nggak mungkin dibayar setik bapak itu. Oh, kalau gini Tasya, screener itu kadang dibayar orang itu ya nggak setiap hari toh saya dapat nominal segitu. Nggak setiap hari saya dapat nominal segitu. Jadi atas pesanan orang aja. Atas pesanan orang kalau dia, eh, saya tuh nggak pernah matok ya. Kalau suruh bikin screener sama orang, saya tuh nggak pernah matok. Jadi makanya beliau itu suka sama saya, sering minta tolong ke saya karena saya nggak pernah matok. Jadi dia membayar atas apa ya, atas terima kasih aja gitu. Gaji Mas Abi sebulan di kantor sama dengan gaji 10% dari TPN saya. Gini, gini Mbak Mut, saya udar nih, saya udari dulu konsepnya nih. Nah, saya toh, Mbak Mut sabar, saya udar dulu nih. Ya kalau kalau secara hitungan gaji ya, kalau saya hitungan gaji saya paling ya cuma 10% dari capital gain saya di market setiap bulan. Saya nggak ngomong setiap hari ya, setiap bulan. Jadi tak kasih rahasia sedikit. Wes ini tak tak matiin dulu dah recordnya ke bahaya nih, biar biar nggak keluar nih. Ini stop record gimana sih? Ini stop record gimana sih? Bahaya nih kalau kalau diterusin. Hmm. Oh ini stop recording.